Ini pelajaran besar bagi kita, Bapak Saudara makanan Allah. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai persoalan. Persoalannya dengan tubuh ini selesai, tapi dengan jiwanya belum selesai. Tolong dibagi ya. Ada tubuh ini, jasad, ada jiwa, ada akal, ada ruh. Coba diulang, Pak. Satu, jasad nih, yang butuhnya makan, butuhnya tidur, butuhnya syahwat. Nah ini deh, tubuh ini. Yang kedua, jiwa. Yang ego kan di situ, Pak. Nggak mau dengerin orang, maunya didengerin terus. Iya kan? Nggak mau diceramain orang, mau ceramain terus. Nah ini untuk saya ngomong, Pak. Karena saya banyak ceramah. Nafsiyah itu apa? Ngerasa dirinya lebih dari orang. Mandang orang, wah itu nggak ada apa-apanya, gue lebih gitu. Ada perasaan begitu. Nah itu nafsiyah namanya. Ya, merasa ibadah orang samping nggak bener. Nah ini nafsiyahnya main tuh. Jadi juri lagi sholat. Nah hati-hati, Pak. Imamnya bagus, wih bagus. Imamnya jelek, langsung protes. Ya. Nanti pengurus yang dijajalin sama mereka ya. Itu imam apaan, ganti. Ya. Banyak yang begitu, Pak. Nah nafsiyahnya main. Nafsiyahnya main. Jadi ini nafsiyah yang kita sebut jiwa. Jiwa inilah sentral dari hidup kita di sini, di bumi ini. Tapi jiwa ini punya perangkat yang menghubungkan dengan kolbu, namanya akal. Akal ini bertahan, Pak. Nanti ketika kita meninggal, akal ini dikembalikan ke kolbu. Nah, kolbu itulah nanti yang menjawab. Masuk ke dalam kubur, ini berulang-ulang kita sampaikan di banyak tempat. Pertanyaannya apa? Masuk kubur. Kamu S1 apa S2? Gitu gak? Sholatmu 1000 rakaat, kamu tahajud, begitu gak? Ada pertanyaan gitu gak, Pak? Nggak ada. Pertanyaan mungkar nakir apa? Mau imam masjid yang masuk kubur, mau jamaah yang masuk kubur, mau preman, mau siapa masuk kubur, pertanyaannya sama. Man Rob buka, siapa Robmu? Itu password tuh. Lagi nanya, kamu tahu nggak jalan pulang? Itu maksudnya. Nggak bisa diapalin, Pak. Coba diapalin. Siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allah. Coba aja. Nanti coba hidup susah atau hidup senang. Orang banyak hidup susah kembali ke Allah, tapi hidup senang lupa sama Allah, itu lebih banyak. Benar gak? Ya? Jadi kita dikasih mainan enak, lupa. Dikasih mainan susah, ya ngomel-ngomel kepada Allah ya, tapi sholatnya nambah gitu. Bagaimana orang begini kalau masuk ke kubur bisa jawab Rabbku Allah? Gak mungkin. Gak mungkin, Pak. Itu sebabnya kita kasih tahu di akhir zaman ini, jangan mengandalkan sholat banyak, belum tentu diterima. Jangan ngandelin banyak baca Quran, belum tentu diterima. Tetaplah sholat, tetaplah baca Quran, tapi jangan belagu sama amalan itu. Masih ingat Nabi ngomong apa? Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Masih tahu ya? Hadis Bukhari. Terus apa kata Nabi? Aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah kunci dari ma'rifatullah.